Dan di pledoi saya katakan bahwa jaksa bertubi-tubi menyebut saya menebar kabar bohong, tapi tidak satupun memberikan pembanding. Tidak satupun memberikan pembanding. Misalnya tentang 50 lubang tambang bekas perusahaan milik Luhut itu tidak disebut pembandingnya mana. Enggak, salah itu bukan 50 tapi 80 misalnya begitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sidang yang ke-26. Sidang dengan agenda pledoi dan Allah Akbar ini Allah, luar biasa. tim pembela kita, penasihat hukum kita dahsyat benar dahsyat selama persidangan dari pertama bahkan dari penyidikan luar biasa mendampingi, dan saya baca sepintas PH membuat Pledoi itu 300 sekian halaman. 500. Berikut lampirannya. Itu dahsyat luar biasa, Allah Akbar. Belum lagi kita bicara soal keikhlasan ya, kesabaran, keikhlasan, dan saya nggak basa-basi, ini beliau semua pejuang. Setelah dengan dengan bimbingan Allah, beliau membuat pledoi sangat luar biasa. Yang harusnya saya sebagai orang awam saya menilai harusnya saya yakin bahwa saya harus bebas, ya. Tapi tahulah kita lah apa yang terjadi, ada invisible hand yang saya sebut tadi. Tapi saya ingin mengatakan ada dua hal. Dalam satu, saya membuat video sendiri bahwa salah satu saja, misalnya saya tuh dijerat dengan pasal 14 ayat 1 ya, tentang kebohongan itu ya. Keonaran. Tentang berita bohong yang Keonaran. Itu semua dari sumber 6 kanal YouTube yang sama sekali mengada-ada. Yang dua diantaranya, satu versi panjang, satu versi pendek tentang ada kutipan tempat jin buang anak. Tapi jaksa juga menyertakan 4 video lain yang sama sekali tidak ada hubungannya. Dan di situ saya katakan bahwa semuanya bersumber ada sumber studi, laporan dari Walhi dan 7 LSM lainnya. Kemudian juga tentang aset negara itu ada beritanya, ada narasumbernya. Yang aset negara di DKI akan dijual untuk membiayai di DKI, untuk membiayai di IKN, itu ada beritanya, ada sumbernya semua. Tapi oleh jaksa disebut sebagai kebohongan. Dan di pledoi saya katakan bahwa jaksa bertubi-tubi menyebut saya menebar kabar bohong, tapi tidak satupun memberikan pembanding. Tidak satupun memberikan pembanding. Misalnya tentang 50 lubang tambang bekas perusahaan milik Luhut itu tidak disebut pembandingnya mana. Enggak, salah itu bukan 50 tapi 80 misalnya begitu ya. Atau tidak ada lubang. Nah, itu tidak ada. Dan sampai hari ini laporan Walhi dan kawan-kawan itu tidak ada yang memprotes. Baik dari Luhut, dari siapapun tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Itu yang pertama. Yang kedua, jaksa mempersoalkan judul salah satu video saya yang berjudul Indonesia dijarah, rakyat pasrah, dipaksa pasrah, bersuara di penjara. Itu disebut sebagai kebohongan. Lawang faktanya saya ini adalah fakta nyata. Saya di penjara hampir 8 bulan karena saya bersuara. Karena saya sebagai rakyat tidak mau pasrah. Dan akhirnya saya di penjara. Kebohongannya di mana? Nah, itu beberapa hal, tapi di luar itu di pledoi teman-teman PH itu ada aspek tinjauan sosiologis, tadi itu sosiologis historis ya. Iya. Itu dasar sekali bagaimana peran para pejuang, para wartawan zaman dulu dalam menegakkan, merebut kemerdekaan, menegakkan kebebasan berpendapat dan sebagainya. Bang Herman, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kami telah membacakan pledoi, ya. Secara sistematis pledoi ini luar biasa. Kami tidak main-main, tidak ada celah satupun, ya. Kami akan lawan terus tuntutan itu. Jadi kita mengkritisi. Kenapa? Semua celah-celah itu sudah kami rontok dengan konsep-konsep kami di dalam pledoi itu. Terutama dari sejarah tadi, ya, mulai dari pembukaan tadi, saya sudah jelaskan pembukaan saya baca, terus historis. Nah, historis versi ini aja sudah merontokkan dakwaan tuntutan-tuntutan itu. Sudah jelas merontokkan peranan pers di pemerintahan Belanda, peranan pers di pemerintahan Orde Lama, peranan pers di pemerintahan Orde Baru, dan peranan pers di pemerintahan Habibie, dan peranan pers di pemerintahan Joko Widodo. Nah, di sini kelihatan sekali, digambaran sekali bahwa ketika Habibie menjadi presiden,
pers Indonesia menjadi terangkat dan merdeka dengan terbitnya Undang-Undang 40 tahun 99 itu tentang pers. Artinya undang-undang inilah yang membuat kebebasan pers luar biasa. Nah, di era Jokowi, di periode pertama Jokowi, oke lah, masih ada kebebasan pers. Tapi periode kedua, Presiden Jokowi mulai menunjukkan bahwa dia otoriter dan menghantam pers dan tidak memberikan kepada pers secara bebas dan merdeka lagi. Siapa yang bersuara keras terhadap penguasa akan dipenjara. Contohnya kasus Bang Edi Channel ini. Nah, kami mengkritisi ini bahwa memang dari sejarah pers itulah. Nah, nanti kami akan kupas lagi di fakta-fakta persidangan, ya. Fakta-fakta persidangan itu jelas sekali, banyak bukti-bukti yang datang dari jaksa penuntut umum maupun dari saudara dari kami. Saksi fakta dari kami kan beberkan semua dalam saksi-saksi fakta itu. Sudah sangat jelas sekali bahwa itu tuntutan lemah sekali, tidak berdasarkan hukum. Saya bilang itu tuntutan tidak berhukum. Dari segi fakta, belum lagi nanti dari analisa yuridis kami kan beberkan lagi. Kami tidak main-main, memang tidak ada celah hukum sedikit pun. Ya, Edi itu sebagai orang terpidana. Jadi itulah kami insya Allah nanti habis ini kami akan baca fakta-fakta persidangan. Setelah itu baru bicara tentang analisa yuridis terhadap itu. Setelah itu kesimpulan. Jadi masih ada 2 tahap lagi. Kita tunggu aja nanti, ya. Yang 2 itu apa? Fakta persidangan dan analisa yuridis. Nah, dua bab lagi ini yang berakhirnya sebuah pledoi kami nanti. Tadi sejarah aja, dari sejarah saja sudah merontokkan. Tuntutan itu sudah rontok, dari sejarah itu aja kami kupas habis, sudah rontok. Apalagi nanti dari fakta persidangan, itu kan akan rontok lagi. Apalagi di analisa yuridis sudah rontok lagi nanti semua itu tuntutan itu. Kalau menurut saya wajar, Bang Edi harus bebas dari segala tuntutan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sedikit Bang, nasihat untuk JPU bagaimana kalau sudah jelas itu Bang? Di sini. Ya, dia argumentasi dia gimana? Kalau kita kan semua, kami sengaja mengikuti sistematika jaksa, tuntutan jaksa. Jadi kami ikuti nih. Nah, sistematika jaksa di dalam tuntutan seperti ini, kami ikutin itu semua. Apa yang dibikin jaksa itu, ada eksepsi, ada dakwaan, ada eksepsi semua, sehingga tidak ada celah lagi. Maka kami hari ini berjuang mati-matian. Sudah 1 minggu ini kami belum tidur nyenyak. Mudah-mudahan ini udah. Ini mana ibu tuh? Ibu Sari tuh udah 2 hari nggak tidur tuh. Luar biasa. 2 hari 2 malam nggak tidur. Nah, ini. Apakah perlu Bang? Ini baru tidur, belum tidur, baru jam 5 pagi nih, tidur tadi pagi. Menyelesaikan. Apakah perlu Bang? JPU ini harus bertobat Bang dengan kondisi seperti sekarang. Insya Allah dengan mendengar pledoi tadi, dia akan menyadari tuntutan itu. Insya Allah. Ya. Terima kasih, kita sholat dulu, habis itu makan di ruang Padang. Mantap. Allahu Akbar. Bang Cucu, sedikit, ayo. Ayo, temenin. Ya, saya berpendapat bahwa seperti kita ketahui sidang Bang Edi Mulyadi ini yang sudah sampai lebih dari 25 kali ya. Sidang Lebih. itu 27 kali ya, kira-kira begitu. Menguras. Ini adalah sejarah. Ya kan? Sejarah yang terjadi di era Republik ini mungkin ya. Seorang wartawan dikriminalisasi sedemikian rupa. Padahal tidak ada ketentuan peraturan sejak era Orde Lama maupun era Orde Baru ya. Itu wartawan sedemikian rupa diberikan kebebasan ya, dari zaman Soeharto pun demikian. Loh, kok ini di zaman Joko Widodo ini luar biasa. Persidangan ya? otoriter ini. Ini setahu saya sebagai seorang lawyer, pengalaman selama ini baru sekali ini seorang wartawan disidang dikriminalisasi sampai 27 kali. Dan begitu, ya? setebal lebih dari 300 halaman. Nah, ini sangat naif sekali ya. Jadi benar-benar ini tendensius ya, apa yang dikehendaki sih sebetulnya oleh rezim ini terhadap seorang Edi Mulyadi yang hanya seorang wartawan senior. Ini jelas-jelas ada suatu cara untuk membungkam seseorang, membungkam pendapatnya ya, berpendapat tentang IKN, Ibu Kota Negara Baru, bahwa itu sebetulnya tidak layak. Nanti sejarah akan membuktikan, waktu akan membuktikan bahwa rencana pembangunan IKN itu benar-benar akan menyengsarakan rakyat atau akan bermanfaat atau berbeda. Kita lihat nanti dalam waktu dekat. Karena rezim ini sebetulnya segala sesuatu rencana ataupun kebijakan-kebijakannya lebih banyak bohongnya begitu. Dan kita lihat nanti di IKN. Kata Bang Faisal Basri sudah terbukti memiskinkan rakyat. Iya. Karena dinaikkan BBM. Iya betul. Dananya untuk IKN dan kereta cepat. Iya. Nah sekarang Ustadz sudah menyinggung masalah BBM. Biasa ini. Ya.
Baru 1-2 hari ini BBM naik dan ada demo di mana-mana, Ustaz. Di mana-mana. Masyarakat demo. Dan Ya. ini lebih menyengsarakan lagi pada rakyat. Jadi cuma diiming-imingi sebuah permen ya, Allah. bahwa rakyat akan diberikan sedikit gula 2 bulan kalau nggak salah itu. Tapi ya. setelah itu mencret bertahun-tahun. Apa istilahnya itu? Bantuan. Ya, BLT. BLT. Bantuan langsung tewas. Bantuan langsung tewas istilah urusan. Ya Allah, Jadi itu hanya luar permen biasa. karet saja, permen gula-gula saja. Ya Allah. Itu harapan kami, Ustaz. Luar biasa. Mudah-mudahan Terima kasih. ini menjadi jurisprudensi terobosan yang tidak Ya. akan terulang lagi di sejarah bangsa ini. Ya. Kriminalisasi Amin, amin, terhadap amin, seorang amin. wartawan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.